Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Celita Anastasia. Saya dari kelas 12 absen 15. Saya akan menjelaskan tentang apa itu geografi. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 tentang pengetahuan dasar geografi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu geografi. Pengertian geografi adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi, fenomena geosfer, alam dan manusia, serta interaksi keduanya dalam konteks keruangan dan kewilayahan, mencakup persamaan dan perbedaan di berbagai wilayah menggunakan pendekatan keruangan atau ekologi dan kewilayahan, serta harfiah dari bahasa Yunani. Geo adalah bumi, grafian adalah tulisan. Geografi adalah tulisan tentang bumi yang kini berkembang mencakup aspek fisik, iklim, topografi, dan sosial penduduk, budaya, ekonomi. Sejarah geografi adalah dimulai dari pengamatan dan penjelajahan kuno Yunani kuno yang mencatat dunia, berkembang dengan peranan penting ilmuwan Arab di abad pertengahan, menjadi ilmu mandiri di era modern abad 19, lalu menjadi multidisiplin dengan fokus pada interaksi manusia, lingkungan, dan teknologi. Saat ini mutakhir, mencakup kajian fisik manusia hingga sistem informasi geografis. Perkembangan geografi berdasarkan zaman. Geografi klasik abad ke-6, fokus pengamatan dan pencatatan wilayah dari penjelajahan seperti Herodotus, Yunani, Toko, Eratosthenes memperkenalkan istilah geografi, dan Anaximander. Geografi abad pertengahan dan Renaissance, fokus paduan penjelajah Eropa, emas, kejayaan agama, dan pengembangan oleh ilmuwan Arab. Toko, Ibnu Khaldun, dan Al-Idris. Geografi modern abad ke-18 akhir abad ke-19, fokus menjadi disiplin ilmiah di Universitas Kajian Bentang Alam dan Pengaruh Darwin. Toko, Immanuel Kant dan Charles Darwin. Geografi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, fokus pendalaman geologi, iklim, tumbuhan, hewan. Geografi manusia melemah. Geografi mutakhir saat ini, fokus multidisiplin mengatasi masalah integrasi teknologi, SIG, penginderaan jauh. Inti geografi arti berasal dari bahasa Yunani geo bumi dan grafian gambaran atau tulisan, kajian hubungan persamaan dan perbedaan antar ruang di bumi, serta interaksi manusia dan lingkungan. Cabang geografi fisik dan geografi manusia. Saya akan menjelaskan tentang objek geografi terbagi menjadi objek material, fenomena geosfer, litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, yang meliputi segala gejala alam dan sosial di bumi, serta objek formal. Cara pandang atau pendekatan seperti pendekatan keruangan spasial, kelingkungan, ekologi, dan kompleks wilayah yang digunakan untuk mengkaji objek material tersebut. Singkatnya, objek material adalah apa yang dikaji, sedangkan objek formal adalah bagaimana cara mengkajinya. 1. Objek material atau geosfer meliputi seluruh fenomena fisik dan non-fisik di permukaan bumi. Litosfer lapisan bantuan gunung, lembah, tanah, gempa bumi. Hidrosfer lapisan air laut, sungai, danau, atau air. Atmosfer lapisan udara, iklim, cuaca atau musim. Biosfer lapisan kehidupan tumbuhan dan hewan. Antroposfer manusia dan aktivitasnya, penduduk, budaya, ekonomi, atau politik. Objek formal, pendekatan, cara pandang atau metode untuk menganalisis objek material
pendekatan keruangan spasial, pola dan sebaran fenomena. Pendekatan ke lingkungan ekologikal, hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Pendekatan kompleks wilayah regional menggabungkan pendekatan keruangan dan ke lingkungan. Pendekatan waktu, perubahan fenomena dari waktu ke waktu. Ruang lingkup geografi adalah sangat luas, mencakup studi tentang bumi, fenomena alam, aktivitas manusia, serta interaksi keduanya dalam ruang dibagi menjadi geografi fisik, proses alam seperti iklim, tanah, atau air, geografi sosial, aktivitas manusia, budaya, ekonomi, demografi, geografi regional, analisis komprehensif suatu wilayah, dan geografi teknik, pemetaan dan analisis data spasial seperti SIG dan penginderaan jauh. Intinya, geografi mengkaji segala gejala dan hubungan di permukaan bumi dari skala global hingga lokal. Ingin memahami keterkaitan antara manusia dan lingkungannya adalah 1. Geografi fisik mempelajari unsur-unsur fisik bumi dan fenomena alamnya. Contoh, iklim, hidrologi atau disebut air, pedologi tanah, geomorfologi bentuk atau lahan. Biogeografi kehidupan hayati. 2. Geografi sosial mengkaji manusia dan aktivitasnya serta interaksi sosial di permukaan bumi. Contoh, demografi atau kependudukan, ekonomi, budaya, politik, migrasi, pembangunan. 3. Geografi regional mempelajari karakteristik fisik dan sosial suatu wilayah secara mendalam dan terintegrasi perpaduan geografi fisik dan sosial. Contoh, geografi Asia Tenggara, geografi negara maju, geografi perkotaan. 4. Geografi teknik. Geoteknik mempelajari visualisasi, analisis, dan pengolahan data spasial. Contoh, kartografi, pemetaan, penginderaan jauh, remote sensing, sistem informasi geografis. Konsep esensial dalam geografi untuk memahami ruang lingkup ini digunakan konsep-konsep seperti lokasi atau posisi absolut dan relatif, jarak, ruang tempuh antara lokasi, keterjangkauan, aksesibilitas suatu tempat, pola, susunan atau persebaran fenomena, aglomerasi, pengelompokan fenomena, diferensiasi area, perbedaan antara wilayah, interaksi dan interdependensi, saling ketergantungan antar wilayah, keterkaitan ruang, hubungan antar fenomena dalam ruang. Prinsip geografi terdiri dari distribusi, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Konsep geografi mencakup lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, aglomerasi, formologi, nilai kegunaan, interaksi, dan diferensiasi area. Sementara itu, pendekatan geografi meliputi pendekatan keruangan ekologi dan kompleks kewilayahan. Prinsip geografi, prinsip distribusi mempelajari persebaran fenomena geografis yang tidak merata di permukaan bumi. Prinsip interrelasi menganalisis hubungan sebab akibat antara fenomena fisik dan sosial di suatu wilayah. Prinsip deskripsi menggambarkan fenomena geografis secara rinci menggunakan penjelasan dan peta. Prinsip kronologi menggabungkan ketiga prinsip di atas untuk menganalisis fenomena di suatu wilayah secara komprehensif. Konsep geografi, konsep lokasi menentukan letak suatu objek
objek di permukaan bumi, baik absolut maupun relatif. Konsep jarak, mengukur jarak antara satu wilayah dengan wilayah lain yang dapat dikaitkan dengan waktu dan biaya. Konsep keterjangkauan, menilai kemudahan atau kesulitan mencapai suatu lokasi dari lokasi lain. Konsep pola, mempelajari bentuk atau susunan persebaran fenomena di permukaan bumi. Konsep aglomerasi menjelaskan pengelompokan fenomena seperti pemukiman atau aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Konsep formologi menggambarkan bentuk permukaan bumi seperti pegunungan atau dataran. Konsep nilai kegunaan, menganalisis manfaat atau nilai suatu wilayah bagi manusia. Konsep diferensiasi area, memahami bahwa setiap wilayah di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Konsep interaksi dan interdependensi, menganalisis keterkaitan saling ketergantungan antar wilayah. Pendekatan geografi keruangan, memfokuskan analisis pada ruang dengan memperhatikan struktur, pola, dan proses yang terjadi di dalamnya. Pendekatan ekologi, mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungannya, termasuk komponen fisik dan biologis. Pendekatan kompleks wilayah regional adalah menganalisis suatu wilayah secara menyeluruh dengan mengintegrasikan semua fenomena yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.